I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas hasil wawancara kami ke Sanggar Welarana. Untuk kelompok kami sini kami akan langsung saja lanjut jadi kami mau bertanya bagaimana awalnya sampai Bapak mendirikan Sanggar ini, dan kira-kira siapa yang menginspirasi Bapak untuk mendirikan Sanggar ini? Ya, baik. Sebelum Bapak menjawab, selamat datang di Sanggar Welarana dan terima kasih untuk kepercayaannya. Walaupun memang kamu juga harus berjuang untuk datang ke sini ya. Lalu terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Kalikus yang sudah menyetujui ya untuk program ini. Salut dan terima kasih juga kepada Ibu Bea yang sudah menggagas, membuat ide kegiatan seperti ini. Karena ini juga baru untuk Sanggar Welarana dikunjungi oleh siswa-siswi SMA, khususnya SMA Negeri 1 Langke Rembong dalam program kelas 10 ya. Tentang pertanyaan-pertanyaan itu kamu tumpahkan semua saja, ceritakan semuanya, tanyakan semuanya saja. Nanti sebentar Bapak jawab dalam bentuk cerita saja. Ya. Supaya kamu tinggal dengar saja ya. Ya, kamu tanyakan semua saja satu orang atau ada bagi-bagi pertanyaan. Tidak, satu saja. Ya. Semuanya bagi-bagi bagus. Bagi-bagi sih. Ya. Bagi berapa? Dua pertanyaan satu orang. Dua. Begini kah? Nah, supaya ada variasi. Iya, Pak. Tadi juga ini borong satu orang. Ya, supaya semuanya dapat giliran ya. Iya. Tentang apa, nomor sekian ya. Iya. Baik, silakan. Kalau pertanyaan yang Kuat sedikit ya supaya bisa dengar. Kalau pertanyaan yang kedua, kapan kira-kira Sanggar ini mulai dibentuk? Yang ketiga, bolehkah Bapak menceritakan sejarah Sanggar ini didirikan? Yang keempat, berapa jumlah anggota yang terdapat pada Sanggar, baik penari maupun pelatih, dan bagaimana tugasnya? Yang kelima, kira-kira bagaimana struktur organisasi dalam Sanggar ini? Bagaimana? Kira-kira bagaimana struktur dalam Sanggar ini? Organisasi. Strukturnya. Iya. Yang keenam, kami juga ingin bertanya apabila ada yang bolos atau tidak mengikuti jadwal, apakah diberikan sanksi? Yang kedelapan, bagaimana rancangan Sanggar Welarana mengenai penataan panggung, tata rias, dan kostum pada Sanggar ini? Penataan panggung. Panggung, tata rias, dan kostum pada Sanggar ini. Yang kesembilan, kira-kira pengadaan kostumnya dipinjam atau milik sendiri? Yang kesepuluh, kira-kira karya apa yang pertama kali ditampilkan, dan bisakah Bapak menceritakan sedikit bagaimana awal mulanya? Yang ke-11, dalam perjalanan Sanggar Welarana, apa karya yang paling populer dan bisakah Bapak ceritakan sedikit bagaimana sampai menjadi populer dan kira-kira pementasannya di mana? Apakah Sanggar Welarana pernah mengikuti lomba tari? Yang ke-13, apakah Sanggar Welarana pernah meraih hadiah dan penghargaan? 14, bagaimana tahap-tahap dalam pembentukan karya mulai dari ide dan pembuatan gerakan? Habis. Sudah, Pak. Oh gitu. Ya, baik. Baik, Sanggar ini namanya Welarana, sudah tahu ya? Ya. Apa tuh artinya Welarana? Ada yang tahu? Berapa mengira itu? Iya.
Ada yang dari kampung? Yang lahir di kampung? Atau lahir di kota semua? Lahir di Ruteng. Eh? Lahir di Ruteng. Lahir di Ruteng semua? Iya. Ini juga? Baik ya. Bela itu bunga ya. Bela itu bunga. Rana itu pertama, bunga pertama. Satu pohon, misalnya jeruk ya. Jeruk kita tanam, biji tumbuh makin lama, tiap bulan, tiap tahun, terus dia bercabang, ranting. Nah, kita kan rindu, dia sudah tumbuh, sudah besar ya. Nah, kapan dia berbuah? Tapi pertanyaan pertama, kapan dia berbunga pertama? Gitu. Sudah besar, nah begitu tiba-tiba satu waktu satu saat dia berbunga. Itu yang namanya Velarana. Gitu. Bunga pertama. Setiap pohon pasti begitu. Setiap tumbuhan, tanaman. Nah, kalau manusia juga anak pertama itu biasa juga disebut anak rana. Kalau buat kebun, hutan, potong itu ramba itu hutan, lalu dibuat kebun. Nah, kebun itu namanya Umarana. Itu ya. Kemudian orang Manggarai itu orang-orang tua kita lebih memilih ungkapan kiasan dengan tumbuhan, dengan binatang ya. Misalnya ya Vela itu tadi, Vela Rana. Kalau di Songke itu ada Vela Kaveng, Vela Runu ya. Di Songke itu. Kemudian apalagi? Kalau yang bisa bahkan apa? Velambuar ya. Iya. Jadi dia disebutnya harus Vela, bukan Vela. Kalau Vela itu bangun. Ya. Iya. Ya toh? Iya, Pak. Jadi bahasa Manggarai itu yang membedakan, hati-hati dengan huruf E dan huruf E. Iya. Ya. Ada Vela, ada Vela. Iya. Beda. Vela itu bunga, kalau Vela Bangun. Gitu. Apalagi? Banyak kata-kata lainnya. Jadi inspirasi pertama memilih nama itu pada tahun 1989 kami membentuk grup teater, grup drama untuk ikut pertunjukan. Kami beberapa orang-orang muda, waktu itu Bapak masih muda, sudah guru waktu itu, guru masih muda ya, gitu. Sehingga waktu itu lahirlah nama Velarana itu. Karena Bapak juga anak pertama. Lalu yang kedua, bunga pertama itu adalah bunga penentu bahwa pohon itu bisa berbuah atau tidak. Ya toh? Iya. Bisa berbuah atau tidak. Nah, biasanya bunga pertama itu juga penentu ya. Bahwa tahun berikutnya berbunga lagi itu sudah biasa. Gitu ya. Kemudian pada tahun 2006 secara resmi Bapak membentuk sanggar dan menggunakan nama Velarana. Ya. Jadi secara organisasi berdirinya tahun 2006, 13 Mei 2006. Ya. Tentang siapa itu sejelas bahwa inspirasi itu dari Bapak sendiri, karena Bapak itu tahun 1986 sudah mulai ciptakan lagu daerah. Lagu pertama dulu Kakor Lalong, penyanyinya itu alumni SMA Negeri 1, namanya Putri Nohos. Kakor Lalong, ada tuh
Iya. Nanti buka di YouTube, cari ya. Iya, Pak. Itu lanjut 2006, ya ini sejarah sudah ya. 2006, kemudian tahun 2015 secara resmi kita buat, karena tuntutan dari pemerintah kalau mau dapat bantuan, kalau mau dipercaya oleh pemerintah maka harus buat akte notaris. Ya, akte notaris, maka tahun 2006 itu 2015 kita buat akte notaris. Dan yang punya hak itu adalah orang-orang yang tamat sekolah notaris. Ya, siapa tahu nanti kamu jadi akte notaris, jadi notaris juga ya. Harus punya anggaran dasar ya. Jadi secara hukum tahun 2015 Belarana itu sah dan kita lapor ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di sana, sehingga kita di bawah pelindungan, di bawah pembinaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ya. Itu tahun 2015. Itu generasi kedua. Kemudian tahun 2017. Tahun 2017 itu generasi ketiga. Ya, generasi ketiga yang sekarang anggotanya itu ada yang sudah kuliah. Ya. Itu kemudian 2022 ini generasi mereka ini 2022, kemudian ada 2023. Ya. Secara struktur kita di sini ada 4 bidang: adat dan tradisi, musik, bidang tari, dan bidang teater dan film. Namun selama ini kita fokus dua saja, yaitu musik dan tari. Tentang pelatihnya ya Bapak sendiri dengan ketua Ibu Ade Edon, kemudian juga ada Ibu Hilde, siapa lagi dulu pelatih-pelatih itu. Dan secara struktur memang ada pengurus-pengurusnya sesuai dengan anggaran dasar dan juga sesuai dengan akte notaris ya. Ada semua di sini, ngomong tentang orang-orang. Sehingga kalau ada persoalan hukum, nah ini menjadi perlindungan kita, gitu ya. Itu secara hukum, struktur, anggota dan anggota-anggota kita tidak seperti di sekolah pendaftaran, tidak. Jadi kita tergantung saja, diajak mau masuk, gitu ya. Nah, begitu orang masuk ya sudah. Nah, permintaan pertama adalah konsisten, mau bertahan di sini, mengikuti, mau belajar tentang budaya, belajar tari, belajar musik. Sehingga tahun 2021 kita ikut kompetisi. Tahun 2020 kita bergabung dengan Yayasan Gentera Lestari Budaya di Jakarta. Dan itu yayasan umum, dia punya anggota itu seluruh Indonesia. Tahun 2021 kita ikut Festival Musik Tradisional. Dari 60-an peserta kita juara 1 secara tingkat nasional ya. Kemudian tahun 2022 kita ikut kompetisi tari. Ya, lomba-lomba tadi ada pertanyaan tadi ya. Iya, Pak. Nomor 12 tadi pernah ikut lomba-lomba ya. Ya, tahun 2022 kita ikut. Itu dari 80-an peserta itu kita harapan 2. Jadi kita masuk 5 besar dari 80-an peserta. Jadi itu se-Indonesia ya. Nah, dan sistem sebenarnya kita bisa offline ya. Ya kita tahapan, ada babak penyisian, kemudian ada grand finalnya. Ya, tapi karena kita ini jauh, biaya tidak cukup, jadi penilaian semua itu virtual. Jadi kita membuat videonya kita syuting di sini,
Jadi dia hanya satu kamera gitu. Jadi mereka akan menilai. Dan yang nilai adalah sarjana-sarjana tari semua. Itu orang-orang hebat, doktor semua. Jadi kita senang sekali bisa masuk dalam 5 besar ya. Memang motivasi dari mereka itu adalah berkompetisi, kemudian juga menghasilkan karya. Dan karya-karya itu mereka hargai, ada piagamnya, ada piala. Nanti kapan kamu bisa dokumentasikan itu ada di dalam semuanya ya. Tadi ada karya. Ya, karya yang ditampilkan awal ya dulu tahun 2006 itu kita ikut lomba musik tradisional tingkat provinsi di Kupang. Dari 16 peserta kita juara 3. Itu karya pertama dulu kita ya. Ada foto-fotonya, ada juga dia punya piala-piala penghargaannya. Itu dari segi sanggar, dan kita konsisten untuk tetap mempertahankan budaya Manggarai ya. Kalau buat tarian kita tetap bariskan itu. Kalau ada anggota baru misalnya bikin tarian tahun 2022 karena kita sudah juara 1 musik, juara 2, juara 5 tari, lalu kita diundang ke kerajaan Kerajaan Cigugur ya, Kuningan, Jawa Barat. Jadi kita misi kebudayaan ke sana, pegelaran ke sana, dibantu oleh pemerintah, oleh kabupaten dan provinsi, biaya kita ke sana. Ya, kita jalan-jalan ke sana, pentas di sana, pentas musik, bawa tari Rangkuk Alu, tarian Dunudake. Ya, ini 2 tarian yang kita pentaskan di sana dengan musik tradisional. Itu senang juga jalan-jalan, bisa singgah di Monas, naik di atas, ya, naik pesawat, ya. Jadi senang sekali. Peserta juga termotivasi dengan gitu, sehingga dengan begitu juga mereka itu, mereka juga bertahan ya, tetap mencintai sanggar, mencintai budaya, walaupun mereka sudah kuliah. Sekarang mereka sudah semester 3, itu yang anggota yang 2017 itu ya. Sedangkan yang baru masuk ini kemarin mereka ikut kompetisi 6 tari Nusantara juga. Itu kita tampilkan tarian Selendang Nusantara dan Garuda Nusantara, beregu dan tunggal. Nanti tanggal 1 Maret itu pengumuman tahun depan. Tapi kita sudah mendaftar, berapa banyak nanti kita lihat. Apakah kita masih bisa masuk atau tidak? Ya, itu tergantung. Gitu ya. Karena semua orang baku saing ya. Namanya kompetisi. Ya, itu tentang karya-karya kita. Kemudian ya tidak ada sanksinya. Tidak sanksinya. Paling mungkin dia sendiri merasa kalau terlambat malu gitu. Nah ya. Tapi semuanya disiplin, karena semua yang mereka ini Bapak punya aturan 1. Nomor 1 itu urusan sekolah, wajib. Sekolah harus berprestasi, tugas harus bagus, tidak boleh tunggakan pekerjaan di sekolah, tidak boleh harus disiplin di sekolah. Karena kalau berhasil di sekolah, sanggar juga bangga gitu ya. Kemudian yang kedua di rumah juga harus bagus. Jangan di rumah tidak tahu kerja, apalagi ada perempuan tidak tahu masak, tuh. Ya. Gitu. Urusan rumah harus bagus. Ketiga, sanggar juga harus bagus. Jadi semuanya tiga-tiganya harus punya target 100%. Artinya semuanya harus baik, di sekolah baik, di rumah baik, di sanggar juga baik. Gitu. Itu penting karena kadang dengan kemajuan teknologi sekarang, anak-anak lebih suka habiskan waktu dengan menonton dan sebagainya. Tuh. Kalau anak SMA 1 tidak begitu ya.
alumni SMA 1 itu ada 3 orang. Ada Alvin, ada Lala, ada Tanti yang anggota sini. SMA 1, Franciscus 1, SMA 21 alumni. Nah sekarang ini ada beberapa SMA, ada dari Aquinas, Franciscus, SMA 1 juga ada. Ada kemarin Salma sama apa? Riko ya. Kemudian kalau ini Feriska ini masih SMP 3. Saya datang SMP dan mereka ikhlas mau menjadi, mereka baru juga ya. Mereka baru dan baru dibimbing juga. Kalau ada yang mau mundur ya silakan, itu haknya. Itu ya ada haknya, itulah haknya. Karena memang kita juga tidak bisa terima terlalu banyak seperti sekolah karena fasilitas, ruangan, waktunya kita juga. Bapak juga nih kadang kemana-kemana, Labuan Bajo, kegiatan kementerian, ke Borong, menjadi narasumber caci, aldu, musik gitu ya. Ya. Jadi mereka dari belakang tetap latihan dengan ketuanya, Ibu Ade, dan juga dengan teman-teman. Tapi kita biasanya begini, kalau kompetisi atau kalau mau buat karya itu, Bapak tinggal kasih tema ini tentang, coba tema tentang ini, tinggal kamu garap. Ya keluarkan potensi dari dalam, gitu. Jadi potensi setiap orang itu ada potensinya ya, ada. Jadi tidak menjadi begini sekali bahwa saya sebagai pelatih ikut saja saya ragam 1, 2 pola harus begini, tidak. Begitu juga yang tunggal ya, tinggal motivasi saja, coba begini, coba lihat ini, coba ikut ini gitu. Jadi enak supaya lahir pemahamannya dari dalam gitu ya. Pemahamannya dari dalam. Nilai budaya, filosofi Manggarainya begini. Coba kamu peragakan itu. Dan mereka coba mengilhami itu, coba cari inspirasi tentang itu, dan mereka berhasil juga. Sehingga cepat. Jadi tidak bisa begini kah? Saya sebagai penata tari ini. Jadi harus berkolaborasi untuk menghasilkan ide, menghasilkan gerak, menghasilkan pola. Ya, itu tentang pembagian jadwal latihan kita itu hari Rabu, Sabtu, hari Minggu, atau hari libur. Ya, atau hari libur. Jadi tidak setiap hari juga. Kemudian kecuali kalau ada event seperti kemarin festival apa ini, ya harus latih, korban waktu. Pulang jam berapa? Jam 5. Ya dari sekolah langsung ke sini. Gitu. Dari sini ke rumah, dari rumah ke sekolah lagi. Kan 3 tempat saya. Rumah, sekolah, sekolah, sangga, rumah gitu. Itu kalau dalam tempo-tempo ini ya, seperti kamu di sekolah juga toh. Kalau ada mau pentas, mau apa, drum band itu sudah. Ya, harus latihan, bagi waktu. Kemudian tentang penataan panggung rias, tidak. Kalau panggung, ya, memang dalam pembuatan pola lantai dan sebagainya dalam latihan harus latih dengan ukuran panggung kecil, supaya kalau pas nanti di pentas panggungnya besar, gampang menyesuaikan, gitu. Contoh selama ini mereka latihan sini sih, latihan di bawah, kemudian geladinya di atas ini. Seperti apa ruang gerak? Tidak melebar itu tuh, tidak ke depan, kiri kanan. Jadi bagaimana menyesuaikan pola lantai dan gerakan itu dengan ruang kecil. Gitu. Tentang rias, mereka rias sendiri, dan mereka sebagai anak perempuan, saya bilang sebagai anak perempuan harus bisa merias sendiri. Minimalis, jangan terlalu menor ya. Jangan sampai terlalu merah di bibir, merah di pipi semuanya. Kuku tangan, kuku kaki merah semua.
Jadi harus disesuaikan dengan tema, minimalis, sederhana tapi bagus ya. Murah meriah. Tentang kostum juga begitu. Kostum kita, kostum sendiri di sini. Ya, kostum sendiri. Nanti kamu akan lihat di dalam kostumnya dalam dokumentasi nanti ya. Pengadaan kostum, lagi kita pengadaan sendiri dan juga pernah dibantu oleh pemerintah. Ada sumbangan dari pemerintah tentang kostum. Karya tadi sudah ya, karya awal, kemudian karya-karya kita kemarin ada tarian Bela Hendeng, tarian Dududake, tarian Rangkok Alu, Selendang Nusantara, ada Garuda Nusantara, kemudian ada tarian-tarian apa lagi? Musik juga begitu ya. Kita ada kolaborasi musik dengan musik NTT, ada pemain Sesando, sehingga ada ini Tilangga ini orang Rote punya. Itu. Tentang karya yang paling populer sebenarnya tidak kita tidak bisa menyatakan ini populer atau tidak, tapi bahwa kita buat karya sebaik mungkin. Ya, seperti 2 tarian kemarin dengan musik itu kita pentas di Jawa Barat, ya kita senang doh. Kita membawa misi kebudayaan, membawa pentas mementaskan budaya kita di daerah Jawa. Ya, ada dari Kalimantan, dari Sumatera, kumpul semua di sana. Rame kita. Kemudian di sana juga ada orang NTT kita, ada orang Manggarai, mereka juga senang bisa melihat. Ya, tentang lomba tadi sudah ya, ada hadiah, ada penghargaan, piagam penghargaan. Kita bagusnya itu penghargaan itu tidak hanya piagam penghargaan, tidak hanya untuk sanggar, tapi juga untuk peserta. Jadi peserta juga dapat ini. Itu kan nilai tambah juga untuk di nilai kredit di sekolah atau di perguruan tinggi. Tentang tahapan-tahapan pembuatan karya, ya kita sesuaikan ya. Tergantung kita membuat karya apa. Misalnya karya musik ya, kita membuat lagu apa, silahkan ya menurut Bapak begini. Coba menurut kamu bagaimana? Ada juga yang kritis gitu. Bagaimana kalau begini Bapak? Ya, kalau bagus ya harus bisa diterima. Jangan bilang itu salah gitu ya. Jadi kolaborasi. Begitu juga dalam penggarapan pembuatan tari ya. Pembuatan tari kita tetap juga harus menggali potensi dari masing-masing. Ya, misalnya tentang tarian Dudundake. Nah, kebanyakan mereka ini kan lahir di kota. Nah, ya mereka tidak tahu yang bagaimana yang Dudundake, yang bagaimana namanya saya. Jadi Bapak biasanya kasih contoh saja. Habis itu mereka kembangkan. Gitu. Jadi prinsipnya kita lebih banyak untuk membuat karya itu menggali potensi yang ada dalam diri anggota. Ya, apalagi mereka ini anak SMP, SMA, biasanya di sekolah kan sudah ada diajarkan tuh. Kalau sudah diajarkan maka tinggal kita pembenahan saja. Oh tidak, saya Manggarai tidak begitu, tangannya tidak begitu. Harus begini, seperti itu. Nah, sehingga kita betul mau mempertahankan keaslian. Kita persentasenya Manggarai itu harus 60-75%. Itu supaya tetap kuat. Ini tarian Manggarai gitu. Karena kalau terlalu apa juga ya, kamu punya ibu guru juga itu kan dia orang hebat dan dia juga banyak belajar tentang tarian-tarian Manggarai. Ya begitu. Dari 14 pertanyaan ceritanya begitu. Mungkin ada tanggapan? Ada yang belum tadi?
Mungkin ada yang belum? Sudah terjawab? Ya, sudah. Mungkin ada yang belum lengkap? Ada tanya balik silakan. Tentang apa tadi? Ya, tentang struktur tadi ya, ada pembina, ada ketua, ada wakil, sekretaris, ada bendahara. Nanti kalau mau tahu tuh ada di anggaran dasar ya. Iya. Bisa lihat-lihat besok pakai dokumentasi, bisa lihat oh ini strukturnya. Iya. Nah, bidang-bidangnya seperti ini. Nah, struktur pengurusnya juga ada. Siapa ketua, siapa ini. Begitu ya. Baik, silakan. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan lagi. Kelompok 9 ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih banyak. Ya, kalau begitu saya kembalikan ke siapa nih? Lorin. Iya. Lorin untuk closing. Kami sangat senang bisa datang wawancara di sini karena di sini kami bisa bertanya banyak hal, bisa tahu banyak hal, dan kami juga terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak yang sudah mau menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan kami, duduk bersama dengan kami bercerita mengenai Sanggar Welarana ini. Jadi untuk sesi wawancaranya kami rasa karena pertanyaan kami rata-rata tadi sudah dijawab semua, jadi kami resmi tutup sudah ini hari ini sesi wawancaranya. Oke, baik ya. Terima kasih banyak juga dari saya atas nama pengurus dan juga anggota. Terima kasih banyak. Semoga sukses dalam penyusunan ini. Selamat sore. Jadi sekarang kami akan mulai dengan bertanya mengenai baju-baju yang ada di dalam Sanggar Welarana ini. Nah, maka dari itu sekarang saya sudah berada bersama Pak Felix selaku pemilik Sanggar Welarana. Nah, di sini kami mulai bertanya mengenai baju yang putih ini. Oh, benar sini kah? Iya. Baik. Yang ini kostum laki-laki. Kostum laki-laki, baju putih, celana panjang putih, kain songke. Kemudian untuk di kepalanya itu destar atau sapu. Lalu ada tubirapa. Ini selendang, biasanya selendang di sini ya. Ini untuk laki-laki. Kemudian ini pakaian kostum tari wanita. Kostum ini ada mbero, kemudian wironnya kain ya, ikan wiron, kemudian itu ada retu, kemudian ini semacam slepe gitu ya untuk ikat di sini supaya lebih cantik toh kalau menari. Nah, itu. Kemudian yang di sini ini kalau ini produk 2022 ya, yang ini. Kalau ini 2017 ya. 2017. Kalau ini 2006. Ini baju untuk laki-laki. Ini kainnya, sebenarnya ada celananya ya, celana putih. Ini dulu pakaian festival musik tradisional di Kupang. Kemudian ini bero untuk perempuan, ada viron. Kemudian sebenarnya ada dia punya Bali Belo juga ya, Bali Belo ada. Kemudian laki-laki itu ada destar di atasnya. Kemudian ini produk 2017 juga. Ini pakaian bero untuk perempuan. Ini kainnya ditenun ini. Tenunan cibal ya. Ini tenunan cibal. Kemudian ini ada vironnya. Bisa juga dengan kain songke. Ini selendang tari.
terus ada Bali Bello. Sedangkan ini juga, ini produk 2013, ini juga Bero. Ini model lama dulu. Kalau ini kekinian, modifikasi. Kalau ini model orang tua punya dulu. Jadi dulu kain tenunnya, bajunya perempuan itu tenun panjang, kemudian mereka lipat saja, lalu dorang bikin potong bagian tengahnya untuk bisa masukkan leher, kemudian jahit, tinggal jahit sininya, gitu. Jadi seperti itu, tinggal cubak gitu tuh. Kemudian ada Bali Bello, ada kain songke, ada selendang. Ya, kita biasanya bisa biron, bisa kain songke, begitu juga yang lainnya. Seperti itu. Kalau ini produk 2023. Ini pakaian tari tunggal. Pakaian tari tunggal. Namanya kemarin Garuda Nusantara. Ini propertinya, aksesorisnya, yang untuk di kepala. Yang ini. Begitu tentang pakaian. Bagaimana? Oh ya Pak, selanjutnya juga kami ingin bertanya mengenai properti yang ini Pak, boleh Pak? Oh ya, kalau ini namanya, lihat sini ya, ini panggal. Panggal ini perlengkapan pemain caci. Hanya boleh digunakan oleh laki-laki. Perempuan tidak boleh pakai. Ya. Sedangkan pakaiannya bisa seperti itu, celana putih, kemudian kain. Biasanya tidak pakai baju. Ya toh, pemain caci. Perlengkapannya ada di luar, di sanggar di luar. Ya. Itu. Ini juga perlengkapan pakaiannya laki-laki. Itu, apalagi? Itu tentang kostum ya. Alat musik. Tuh bisa jelaskan ya? Nah, Jangan jelaskan yang alat musik. Yang alat musik. Alat musik saja. Jelaskan semua, sudah tidak apa-apa kan? Atau ya sebentar keluar loh. iya Pak. Jelaskan. Bisa jelaskan. Mengenai iya Pak. Jadi kami sekarang ingin meminta Bapak, bisa bolehkah Bapak menjelaskan mengenai penghargaan ini Kak? Ya baik, ini capaian kita. Ini juara 1 musik tradisional tahun 2021. Itu Piala Gentera Lestari Budaya. Kemudian ini 2022 juara Harapan 2. Kemudian ini 2023 kemarin ini Maret ya, 17 Maret. Itu Harapan 2 juga. Ini pialanya. Ini piala juara 1 musik. Ini juara Regu juara 2 tahun 2022 yang ini. Sedangkan ini juara Harapan 2 juga 2023. Kalau itu tahun 2006 yang ini. Piala juara 3 musik tradisional Nusa Tenggara Timur. Kalau sebelahnya itu penghargaan dari mahasiswa. Kemudian sebelah itu penghargaan dari Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar waktu workshop dan juga seminar di Labuan Bajo. Sedangkan yang ini yang kemarin Bapak jelaskan tentang dasar hukum, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau ini akta notaris ya. Ini 2015, perubahannya 2017, kemudian 2020, kemudian ini baru terima kemarin 2023 perubahan. Jadi sudah 4 kali perubahan badan pengurus ya. Karena setiap pergantian badan pengurus maka sudah harus disahkan dengan akte notaris oleh notaris secara resmi. Karena ini berdampak pada nanti kalau kita mau usul membuat proposal, usulan anggaran ke pemerintah atau kepada donatur,
ini harus ada, anggaran dasar harus ada. Sedangkan ini ada foto-foto, kemudian ini kemarin kita punya produk alat musik, penetapan alat musik Cakatinding dari bambu ini sebagai warisan nasional tak benda, ya ini, yang ini. Ini oleh Balai Pelestarian Budaya Bali untuk Nusa Tenggara ini ya. Jadi ada di sini penjelasannya, sejarah, proses, juga dia punya pengembangan. Ya, ini. Lengkapnya itu ada di YouTube ya. Ya, kemudian itu ada piagam-piagam, tapi yang ini lebih kepada piagam untuk Bapak punya karya-karya. Nah, seperti itu. Demikian. Nanya Kak, kamu ada di belakang? Masya. Atau begini, kamu sebentar sambil lihat-lihat. Pada detik ini. Sambil lihat-lihat, satunya bertanya tentang penjelasan. Masya. Ya. Baik, selamat sore. Jadi kami berada di tempat kedua ini. Jadi saya ingin menanya lagi bagaimana kegunaan dari alat-alat ini. Jadi kepada Bapak, izinkan saya untuk bertanya. Jadi saya mau tanya Pak, ini alat apa ini? Bagaimana cara mainnya? Oke. Ya ini apa? Lesung dan alu ya. Alat penumbuk padi, kopi, apalagi. Kita pengadaan alat ini sebenarnya untuk tarian ya. Untuk tarian dengan tema tentang tema tentang alat produksi makanan lokal ya. Jadi ini lesung ini, ngencung dan alu ini untuk kopi, untuk tumbuk jagung, tumbuk padi. Kita mau buat itu dalam bentuk tarian. Ya. Terus yang ini perlengkapan alat caci. Alat caci ini namanya giling. Ini giling untuk tada. Kemudian ini namanya koret. Ini koret. Tangkis ya. Kemudian pernah lihat toh? Iya. Kemudian ini namanya gorong untuk bunyi-bunyian supaya ini. Sedangkan ini namanya deki. Deki itu biasanya taruh di belakang, ya. Tambah dengan panggal tadi. Jadi di kepalanya itu ada panggal, ininya ada deki. Ini ada koret, ini ada nih. Ya. Jadi kemudian ini kalus, kemudian ininya larik, ya, larik untuk permainan caci. Sedangkan berikutnya itu saja. Itu Pak. Oke, sana, ya, ya. Alat musik tradisional Manggarai itu hanya dua, gendang dan gong, ya, gendang dan gong. Gendang ini dibuat dari kayu berongga. Kayu berongga, jadi ini dipahat. Kemudian ditutup dengan kulit kambing, ya. Kulit kambing, kemudian dikencangkan dengan menggunakan tali ini rotan. Ya. Kemudian ini kayu untuk penahan supaya kalau dipukul ini akan menjadi kencang. Ya. Ini gendang, sedangkan gong itu biasa tidak ada, juga ada produk di sini, tapi ini bukan produk kita di sini ya.
Kalau ini sepertinya ini Sumba ya. Kalau ini Jawa pun. Kalau ini Sumba. Ini Sumba. Seperti saya jelaskan kemarin, gong dan gendang itu sebenarnya tidak bisa dipukul sesuka hati. Jadi dia itu kalau di kampung itu biasanya digantung dan disimpan di rumah gendang. Hanya ada satu rumah induk itu, niang itu untuk menempatkan gendang dan gong. Dan itu baru boleh ambil kalau ada acara. Kemudian waktu ambilnya itu coitnya itu harus diacarakan, ya, acara adat. Begitu selesai acara, dia harus digantung kembali. Dan itu juga harus ada acaranya, ucapan terima kasih. Kalau yang sini sudah musik hiburan, ya, ini sudah kreasi baru ya. Ini sebenarnya kalau musik nasional itu namanya konga ya, tapi kita ini beda. Ini gendang, ini sudah modifikasi mengikuti perkembangan alat musik internasional ya. Kalau ini cakatinding yang tadi saya bilang itu, ya. Dulu ini musik hiburan di kebun sebenarnya, tapi tahun 2013 Bapak modifikasi dia menjadi ini. Jadi ini di setel ya, ikut nada. Sol mi re do la. Nada lagu Manggarai itu hanya 5 itu. Do re mi sol la. Ya. Do re mi sol la. Do re mi sol la. 1 2 3 4 5. La do. Nah, ini nah bentuk tinggi dari do ini ya. Do re mi sol la do la sol la mi re mi do re la sol la do la sol la do la sol mi re do la do la do re do la do re do la sol. Kalau ada solnya baik. Do re mi sol. Sol la sol la mi re do do mi re mi re do la. Jadi nada musik Manggarai hanya ada 5 ya. Itu untuk Manggarai di sini. Sedangkan kalau Manggarai Timur itu do mi fa sol si. Do mi fa sol si, tidak ada la, tidak ada re. Itu kalau di Manggarai Timur ya. Kalau Manggarai dan Manggarai Barat hampir sama. Sedangkan gendang ini juga modifikasi sama dengan sebelah tadi. Kalau digantung begini sudah ini, tapi kalau sudah dicabut gabung di sana, nah, sudah lain lagi ceritanya. Ini namanya gendang. Kalau gendang-gendang kecil begini namanya gendang tutung. Tutung nih. Kalau itu besar, ini tengah, suara tengah. Suara mid
kalau bahasa musiknya ya, middle, low, middle, high. Sedangkan ini namanya juk. Ini yang perkenalkan pertama nih orang tua, tapi yang dulu biasa pakai ini namanya Amang Makarius. Hanya 4 nada. Apa tidak mau nyanyi? Ini juk ya. Ini yang kecil, kemudian ini yang sedang, ini sedang, ini juga juk ya. Sebenarnya hanya 4, hanya do, ada mi, ada sol, ada si. Juk gitar tradisional. Dia tidak punya grab. Kalau gitar ada grab ya, terbatas. Kalau ini tidak. Tuh. Kemudian ini sebenarnya ini bassnya. Kalau pemutar aslinya ini pakai ini pemutar aslinya. Ini dari bambu. Cuman kelemahannya ini jangan disentuh. Kalau sentuh dia lari. Nah, dia jadi ini juga putarnya setengah mati. Harus pakai tangan. Sama stylenya, cuma dia bunyi agak rendah. Gitu ya. Tapi ini juga namanya juk, sama. Kalau macam di gitar itu ada gitar melodi, ada gitar pengiring, ada gitar bass, ya toh? Nah, seperti itu. Sudah. Ya, baik Pak, terima kasih karena Oh ya. Ini sudah mengurai. Mana yang bagus ya. Sudah lama yang ini bagus ya. Ini harus isi air dulu, baru nyari.
Tahu tuh lagu tuh? Lagu Dede Sunding. Ya. Itu ini Sunding Manggarai. Kemudian ini apa? Ini teong ya. Seperti yang saya ceritakan kemarin untuk timba air. Cuman ini untuk tarian. Kalau aslinya tuh dia bambu besar. Bambu besar itu diisi air. Biasanya ada mana nih? Harus ada ijuk. Harus ada ijuk ini di atasnya. Untuk tutup. Ya, namanya ceba ya. Harus ada ijuk. Kalau ini robo tuak. Robo kalau penjemputan tuh. Nah, gitu. Nah, selain untuk supaya tidak kotor, supaya kotoran tidak masuk, ini juga kalau mau lege itu mau apa namanya lege apa? Tuang ya, mau tuang ke gelas itu. Jadi dia punya orok itu apa? Apa ya? Kotoran. Bukan kotoran. Dia punya ampas, ampas dari tuak. Karena begini, ini kalau taruh di sini pasti dia mengendap ke bawah, dia punya apa? Dia punya orok itu, dia punya ampas ya. Sehingga waktu kita lege, kita tuang, nanti disaring sama ijuk itu. Ya, ini namanya robo. Nah, tapi ini juga bisa untuk taruh air. Orang tua dulu kenapa mereka sehat? Karena mereka menggunakan alat-alat alami. Jadi air yang disimpan di sini itu dia lebih sehat daripada air yang taruh di cerek-cereknya kita. Karena dia punya sebenarnya punya apa ya, ruang penyimpanannya itu bisa memberikan kesejukan. Seperti itu. Ini apa? Doku ya. Ini doku. Untuk tepi seko ya. Lagi. Oh iya, kalau ini namanya apa? Alu ya, alu ini. Ceritanya dulu, sebenarnya begini. Cerita tentang rangkuk alu. Harus dari sini dia. Alu begini. Jadi di kampung itu sore-sore itu nona-nona atau ende biasanya nona-nona itu tumbuk rame-rame. Ya, itu apa? Satu lesung ini bisa tumbuk 2 orang. Ayo. Namanya tuk telo ya, tuk telo. Bisa telo telu. Mari. Telo telu ya. Bergantian siap. Ulang. Ya. Bisa juga telopat. Hai, telopat ya. Giliran. Ya. Apa dulu? Nah, harusnya iramanya. Tek 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 tek. Coba. Cepat sedikit. Ya, ini lesung untuk menari sebenarnya. Atau biasanya ini juga untuk tumbuk kopi atau ini. Sebenarnya untuk tumbuk padi atau jagung dia tuh agak tinggi. Sehingga kalau tuknya harus pakai 2 tangan gini. Ya. Sambil goyang, loh. Nah, begitu sudah capek, ayo kita main rangkuk alu. Mari sudah. Jadi ini satunya taruh sini,
satu taruh di sini, main sudah, siapa ini? Iya. Kan kita sudah tumbuk tadi tuh. Tapi ya, sekarang ini ya. Taruh di sebelah. Jadi main ini. Tuh ya. Tek, 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 tek. Ya. Sedangkan ini modifikasinya hanya karena untuk menari ya. Iya. Boleh pakai bambu dulu di kampung itu ada juga alu dari bambu, dari gurung namanya. Jadi kalau ini tidak kuat. Karena ininya kurang tebal, cepat pecah. Tapi kalau alu gurung itu kuat, dia lebih keras. Jadi alu untuk tumbuk itu ada dua, alu kayu dengan alu gurung ya, alu bambu. Ya. Tapi kalau gurung itu di atasnya mana yang bagus. Kalau alu gurung itu ini, jadi ini dipotong, kemudian ini dibuka, sebelahnya juga begitu. Nanti taruh tabung kecil di dalamnya. Isi tabung kecil di dalam ini. Tabung dari helung ya. Bambu kecil. Bambu kecil taruh di dalam ini. Jadi kalau tumbuk itu dia akan lenting, dia akan bunyi ya. Jadi begitu tumbuk itu dia ada bunyi di dalam. Jadi bagus kalau empat tadi itu, kalau empat itu tadi dia punya apa? Bunyi. Ya, dia punya itu tadi bambu kecil tuh harus beda-beda bunyinya. Ya, Pak. Jadi kalau tumbuk dia rame. Nah, itu sudah tahu ya, pasti yang tumbuk tuh nona gitu ya, nona. Jadi itu di kampung. Jadi pengembangannya seperti itu. Kemudian ini kan untuk menari saja. Tapi aslinya alu itu ini. Jadi tumbuk apa? Tumbuk bersama. Telo namanya ya, telo. Jadi di kampung itu kan kebersamaan itu tinggi sekali. Begitu satu orang ini tumbuk, nanti temannya sebelah. Tuk apa we, tuk bocah, sama deh datang. Terus datang lagi dari rumah sebelah, sampai datang lagi dari sebelah, sampai gitu. Begitu sudah sampai, apa? Main apa? Main rangkuk alu. Itu asli ceritanya. Jadi bukan tiba-tiba saya main begitu. Ya, jadi itu biasanya juga. Pada saat dulu itu kalau ini main rangkuk alu ini sebenarnya itu gayanya anu mereka untuk mengumpan datangnya nana. Masih genok toh enggak? Masih genok toh? Ya, orang datang. Mulai umpan sudah. Ayo kalau jago ya. Datang genok oke. Tapi kalau ada nona yang share ini genok ini, kalau ada yang share ini genok ini, dia main sebentar ini, dia gunting kakinya, gara-gara bikin salah kah? Oh iya. Gitu. Kalau tidak jago, tergunting kakinya. Kenapa? Kena jepit. Gitu. Jadi seperti itu. Itu cerita dulu ya. Tapi tidak semuanya juga. Ada momen-momen tertentu. Biasanya kalau pas bulan purnama. Bulan purnama, tahu bulan purnama? Ya, bulan apa? Bulan penong ya. Yang bulan purnama itu. Itu kan di Natas itu kan pasti terang. Ya. Jadi yang namanya anak muda sudah bermain ini barang, bermain rangkuk alu ini.
di malam hari ya untuk hibur-hibur di kampung, bikin rame gitu. Sedangkan kalau di rumah gendangnya itu biasanya latih bata. Itu untuk orang-orang tua dan juga orang muda diajak untuk latihan. Itu kalau di kampung. Nah, itu untuk makanya pada zaman tahun berapa kemarin itu 1990-an ya. Pemerintah mencanangkan program pembentukan sanggar-sanggar supaya tidak hanya di rumah gendang ada alat-alat musik, tidak hanya di rumah gendang atau di kampung saja untuk latihan ini permainan ini namanya permainan, lalu dimodifikasi ke tarian. Nah, bikin ragam-ragam tuh orang-orang tambah dengan gendang itu. Tapi asli namanya permainan. Caci juga itu permainan, bukan tarian. Ya, permainan itu. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya karena telah menjelaskan kepada kami mengenai properti dan kegunaan dari alat musik ini. Sekian lagi, terima kasih. Terus, foto gak? Kan mau ini merekam lagi. Kiri satu kali, kanan satu kali, baru rakit, maju. Oh ya. 1, 2, 3. Anu sana, bisa dipakai di sini.